Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi. Kali ini kita akan membahas tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang distribusi. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita beranjak pada kegiatan ekonomi yaitu distribusi, alangkah baiknya kalau kita mereview tugas teman-teman yaitu imla pada minggu yang kemarin. Alhamdulillah, tugas teman-teman tentang hadis yang telah saya bacakan kemarin lumayan bagus, meskipun ada beberapa kata-kata yang terkadang masih keliru. Yang saya baca itu huruf sin, ternyata tulisannya adalah short. Saya akan bacakan hadis yang telah ditulis oleh teman-teman pada minggu kemarin. An Amrin ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, bukan pakai qaf ya, tapi pakai kaf, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya kemudian dari kakeknya, berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa berlebihan, wala mahilatin, dan juga tidak bersikap sombong. Oke, kita beranjak kepada kegiatan distribusi. Distribusi adalah mata rantai setelah kegiatan produksi. Jadi distribusi di sini ada dua konotasi. Yang pertama yaitu distribusi yang dikaitkan dengan produksi, distribusi produksi. Yang kedua yaitu distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan atau income distribution. Kalau distribusi produksi itu adalah distribusi yang dilakukan atau strategi yang dilakukan agar produk itu sampai pada konsumen. Sedangkan distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan atau income distribution yaitu pengalihan atau transfer dalam bentuk pembagian atau pembagian kembali pendapatan kekayaan di antara individu ataupun antar negara dengan penduduknya. Oke, distribusi dalam Al-Quran itu disebut dengan kata adulah. Tulisannya begini, adulah atau ad-daulah. Ad-daulah itu dari kata dal, waw, dan lam. Maknanya apa saja? Kata dawalah itu artinya adalah perpindahan sesuatu dari tempat ke tempat lainnya. Secara terminologi, kata dulah itu berarti suatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwasanya kata dulah itu adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Maksudnya apa? Harta benda itu jangan hanya menjadi milik seseorang saja atau dikuasai oleh sekelompok manusia saja, tetapi harta itu harus beredar sehingga bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Maka itulah yang dinamakan dengan distribusi, yaitu penyaluran. Kalau yang tadi kan ada distribusi produksi, kalau yang kedua yaitu distribusi pemerataan atau distribusi sosial.
Bagaimana sih distribusi dalam Islam? Distribusi dalam Islam itu lebih mencakup kepada pengaturan kepemilikan, unsur-unsur distribusi, dan sumber-sumber kekayaan. Jadi lebih kepada bagaimana sih Islam itu mengatur tentang sumber kekayaan. Apa saja sih sumber kekayaan itu? Di sini ada beberapa skema tentang distribusi dalam Islam. Jadi sumber kekayaan yang diwajibkan ada compulsory measure, yaitu seperti zakat, zakat fitri, zakat mal, pajak, kemudian bea cukai, ada ghanimah, ada fai, ataupun penetapan harga oleh penguasa ataupun pemerintah ya. Kemudian yang kedua yaitu voluntary measure atau sukarela. Dana sukarela seperti sodako, hadiah, bantuan pemerintah, wasiat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan pencegahan atau preventive measure seperti larangan riba, larangan monopoli, dan lain sebagainya. Kalau yang pertama kan ada produknya. Kalau misalkan distribusi itu penyaluran barang kepada konsumen. Sama dalam Islam, distribusi itu juga sama-sama penyaluran. Namun penyaluran di sini lebih kepada bagaimana sih pengaturan kekayaan yang harusnya masyarakat miskin itu memperoleh bagiannya juga. Ayat tentang distribusi itu terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Di mana dalam surah Al-Hasyr ini ada kata dawala atau dula, yaitu ada di tengah-tengah ayat dulatan baina. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fa'allahu ala rasulihi min ahlil qura. Harta rampasan fai, afa itu fai, dari mereka yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri, min ahlil qura, dari beberapa negeri. Falillahi adalah untuk Allah, wali rasuli untuk Rasul, walidul qurba untuk kerabat Rasul, wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin, wa bani sabil dan orang-orang yang dalam perjalanan. Kaila yakuna dulatan bainal awniya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang yang kaya saja di antara kamu. Awniya aminkum. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Untuk mengetahui munasabah ayatnya, maka kita akan membaca ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Hasyr ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma afa'allahu ala rasulihi minhum, dan harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, tetapi Allah itu memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi munasabah ayat surat Al-Hasyr ayat 7 dan 6, yaitu pada ayat yang ke-6 ini Allah itu menjelaskan tentang harta rampasan perang yang diperoleh dari Bani Nadir diserahkan kepada Rasul sepenuhnya oleh Allah. Maka pada surat Al-Hasyr ayat ke-7 itu menjelaskan bagaimana sih pengaturan atau pembagian harta rampasan fai yang diperoleh ketika masa yang akan datang. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu menurut
bisa markasi bahwasanya ayat ini berbicara tentang para ru'asya. Ru'asya ini adalah kepala-kepala pada zaman jahiliyah itu sangat bernafsu sekali untuk memiliki harta rampasan perang. Makanya ayat 7 ini menjelaskan tentang bagaimana sih pembagian harta rampasan perang itu. Ya, penafsiran surat Al-Hasyr ayat 7 menurut Afzalur Rahman di sini disebutkan bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sih pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan Islami. Jadi kekayaan itu harusnya dibagi-bagi kepada masyarakat, tidak boleh menjadi satu komoditi yang hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Jadi di sini dijelaskan tentang pembagian harta rampasan perang. Pada masa Rasulullah ada beberapa pendapatan negara, salah satunya yaitu rampasan perang yang dinamakan dengan ghanimah ataupun fight. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat karena adanya peperangan. Kalau fight di sini harta rampasan perang tanpa melalui peperangan. Ada yang mengatakan bahwasanya fight di sini itu dibagi 1/6. Jadi untuk Allah, untuk Rasul, kemudian kerabat dekat, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib ini mereka itu melarang untuk mendapatkan sedekah. Jadi mereka hanya bisa menerima dari harta rampasan perang itu. Dan kalau disamakan dengan harta ghanimah, maka pembagian harta fight ini 1/5. 1/5-nya atau ya 1/5 yang pertama yaitu untuk Allah 1, untuk Rasul 2, kemudian kerabat 3, anak yatim 4, orang miskin ataupun orang dalam perjalanan. Kalau dihitung itu berarti 1/6 ya. Kalau hanya langsung kepada Rasul, maka 1/5 perhitungannya. Perhitungan pembagian harta rampasan perang atau fight. Kenapa di situ masih ada pembagian untuk Allah? Pasti ada yang bertanya demikian. Maksudnya di sini untuk Allah, pembagian untuk Allah yaitu didistribusikan ke fasilitas publik seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain sebagainya. Sebelum akhir ayat itu ada kata likai la yakuna dulatan baina awliya'i minkum. Di situ maksudnya harta fight itu tidak berputar di orang kaya saja tanpa didistribusikan kepada orang miskin. Jadi harta itu harus didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian pada akhir ayat ini ada pernyataan konklusif dari Allah. Sebenarnya ayat 7 dalam surah Al-Hasyr ini berbicara tentang konteks pembagian harta. Namun poin yang terpenting dalam ayat tersebut adalah bagaimana sih setiap muslim itu harus tunduk dan patuh kepada kebijaksanaan atau kepada ketetapan yang telah Rasul tetapkan, baik yang secara tegas digariskan oleh Al-Quran ataupun yang terdapat dalam hadis. Dan hadis yang berkaitan dengan distribusi yaitu hadis tentang waris. Saya bacakan, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafir wa la yarisul kafirul muslim. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Dalam kontekstualisasi ilmu ekonomi, bahwasanya distribusi itu memiliki dua sistem distribusi utama. Yang pertama secara komersial dan kemudian
yang kedua yang bertumpu kepada aspek keadilan sosial masyarakat. Kalau menurut Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya ada 4 aspek yang terkait dengan keadilan distribusi. Yang pertama yaitu gaji yang setara, kemudian profit keuntungan bagi pihak yang menjalankan ataupun profit sharing, kemudian yang ketiga sewa tanah serta alat produksi dan lain sebagainya, dan yang keempat adalah tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijaksanaannya. Adapun yang berdimensi sosial yaitu seperti zakat, wakaf, kemudian pembagian harta dalam keluarga ataupun ilmu mewaris. Makanya saya mengambil hadis tentang waris di situ. Ya, demikian penjelasan tentang surat Al-Hasyr ayat 7 tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi distribusi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan update tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.